Oke, baiklah. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan yang keempat ya. Di sini, bentar saya ubah dulu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila begitu. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Dani. Ya, saya persilahkan kepada Dani. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dengan umat Kristiani. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas berkat pada siang hari ini. Kami akan melakukan perkuliahan pada siang hari ini. Ya Pak, disampaikan Pak Donisius, berkati Pak Donisius supaya dapat menyampaikan dengan baik dan berkesehatan, supaya dapat menyampaikan dengan baik dan berkati satu persatu teman-teman kami supaya dapat mendengar dengan baik, melakukan dengan baik. Yesus serahkan perkuliahan ini awal sampai akhirnya, Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Dani yang sudah mengantar kita di dalam doa. Saya harapkan kalian semua, mahasiswa-mahasiswa Pancasila ini dalam kondisi sehat begitu, dalam keadaan baik, karena kondisi yang sangat baik akan apa ya istilahnya kita dapat beraktivitas dengan lancar begitu. Saya juga apa ya? Saya kemarin membuka siasat saya di jadwal ternyata ada tambahan mahasiswa, tetapi apakah sudah masuk atau belum di kelas ini saya kurang tahu. Itu angkatan 2021 ya. Jadi yang tambahan untuk kelas ini ada beberapa mahasiswa yang angkatan 2021 itu sudah masuk di kelas ini atau belum saya kurang tahu. Saya minta untuk berkonsultasi kepada wali studinya karena kode mata kuliah Pancasila yang baru itu tidak MU 114 tetapi DX. Jadi nanti akan berpengaruh di transkrip kalian. Jadi dipersilahkan untuk berkonsultasi ke wali studi masing-masing yang masuk di kelas ini yang baru terutama ya. Itu apakah yang angkatan 2021 itu boleh untuk mengambil di kelas MU atau harus DX begitu. Itu informasi dari saya yang kalau yang peserta lama saya sudah ready ya, jadi tidak ada permasalahan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman kita, Debbie dan Adelia. Nanti saya minta untuk saat menjelaskan silakan untuk mengaktifkan video supaya teman-teman kalian tahu wajah kalian dan suara kalian tidak hanya suara ya, karena suara tanpa wajahnya nanti dikira hantu gitu ya. Oke, terima kasih Debbie dan Adelia. Saya kira sudah siap. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, baik Pak. Baik, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peran Pancasila. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Debbie Natalia dengan NIM 46202011, Adelia Catherine dengan NIM 46202014. Yang pertama kita akan masuk ke dalam materi. Di sini nanti kita akan membahas lebih detail yaitu tentang kedudukan dan peran Pancasila. Yang pertama sebagai filsafat kenegaraan.
Lalu yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Nah, kata filsafat atau falsafah itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama philos, dan yang kedua adalah sophia. Philos atau philein, ini artinya adalah cinta, atau pencinta atau mencintai. Lalu sophia artinya adalah kebijaksanaan, kearifan, hikmat, hakikat, kebenaran. Nah, jadi arti dari kata filsafat atau falsafah ini adalah mencintai atau cinta akan hakikat kebenaran atau kebijaksanaan. Lalu filsafat digolongkan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah filsafat yang membahas tentang masalah umum. Ini seperti filsafat matematika, filsafat pengetahuan, filsafat tentang nilai atau aksiologi. Lalu yang kedua adalah filsafat yang membahas tentang masalah-masalah khusus, yaitu filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat sosial, filsafat kebudayaan, filsafat seni, dan filsafat politik atau kenegaraan. Nah, dalam penggolongan falsafat, Pancasila ini termasuk ke dalam falsafah arti produk, praktis, dan sebagai pandangan hidup, di mana arti dari ini adalah Pancasila sebagai falsafat yang berperan sebagai pedoman, pegangan dalam hidup, tingkah laku, perbuatan. Sebentar ya, Pak. Ya, Slide-nya keganti nggak, Pak? slide-nya masih di tampilan yang awal ya. Oh, sebentar ya, Pak. Ya, silahkan. Ya, sambil menunggu Debbie mempersiapkan lagi untuk slide-nya. Nanti teman-teman boleh bertanya ya. Jadi silahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini. Sepertinya jaringan saya ya, Pak ya. Jaringan WiFi di kos. Ya, agak putus-putus suaranya. Halo? Apakah terdengar, Pak? Ya, terdengar, tapi agak putus-putus. Apakah slide-nya berpindah, Pak? Sekarang sudah ke slide 2, jadi sudah belum di slide show ya. Sepertinya saya terkendala jaringan, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, memang kalau di dunia maya ya, kendalanya pasti ada jaringan ataupun yang lain, tidak apa-apa, saya maklumi ya. Ya, Pak. Ini suara saya sudah terdengar jelas, Pak. Bagaimana yang lain? Apakah mendengarnya juga agak putus-putus? Jelas, Pak. Oh ya. Mungkin jaringan Bapak juga lagi error juga, Pak. Soalnya saya dengar suara Bapak putus-putus. Oh, berarti punya saya juga putus-putus ini. Iya, Pak, kayak nggak terlalu jelas gitu soalnya. Oke. Nah,
Halo, apakah sudah terdengar suara saya? Udah, Pak. Sudah, Pak? Ya. Oke, silahkan dilanjutkan, Debbie. Ini saya ulang dari awal aja nggak apa-apa ya, Pak? Biar Silahkan, jelas tidak gitu. apa-apa. Soalnya tadi katanya Ya. slide tidak terganti. Oke. Kita mulai dari awal ya, teman-teman. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kedudukan dan peran Pancasila. Yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah kedudukan dan peran Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pertama kita akan membahas yaitu kedudukan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Tetap nggak ganti ya Pak slide-nya? Masih di slide 1, Dep. Oh. Atau di manual aja nggak apa-apa lah. Ya. Manual gini aja ya Pak ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Nah, arti dari kata filsafat atau falsafah itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Terdiri dari dua kata, yang pertama philo, yang kedua sophia. Nah, philo itu sendiri artinya adalah cinta, pencinta atau mencintai. Lalu sophia adalah kebijaksanaan, kearifan, hikmat, hakikat kebenaran. Artinya, jadi dari kata ini adalah filsafat atau falsafah berarti mencintai atau cinta akan hakikat kebenaran atau kebijaksanaan. Lalu, filsafat digolongkan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama, filsafat yang membahas tentang masalah umum, yaitu seperti matematika, filsafat pengetahuan, atau epistemologi, dan filsafat tentang nilai. Lalu yang kedua, yaitu filsafat yang membahas tentang masalah-masalah khusus, yaitu seperti filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, sosial, kebudayaan, filsafat seni, dan filsafat politik atau kenegaraan. Nah, dalam penggolongan falsafah itu, Pancasila termasuk sebagai falsafah dalam arti produk yaitu praktis dan sebagai pandangan hidup. Di mana di sini artinya adalah Pancasila sebagai falsafat yang berperan sebagai pedoman, pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila juga dikatakan sebagai philosophis groundslack, di mana inilah berperan sebagai dasar filsafat dan juga dikatakan sebagai Weltanschauung atau dalam bahasa Jerman, yang berarti pandangan atau filsafat sebagai landasan berpikir atau berbuat. Mohon maaf teman-teman jika dalam penyebutan bahasa asingnya saya ada salah-salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adel. Baik, selanjutnya di sini kita masuk dalam bagian kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi di sini suatu pandangan hidup sangat diperlukan oleh suatu komunitas hidup manusia ya teman-teman. Terus lalu manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat perlu suatu pandangan hidup baik yang berasal dari nilai-nilai luhur, adat istiadat atau budaya dan berasal dari nilai-nilai luhur religius untuk menjadi pegangan hidupnya. Jadi di setiap komunitas manusia itu tentu memerlukan suatu pandangan hidup. Ya misalnya seperti orang Jawa kan yang ingin mencari jodoh, maka berdasarkan pada pasal 3B, yaitu bibit bebet bobot. Nah ini adalah pandangan hidup yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya masyarakatnya. Lalu demikian juga komunitas manusia dalam berbangsa dan bernegara juga memerlukan suatu pandangan hidup dijadikan pedoman bersama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Next, Debbie. Lalu di sini ada pengertian dan manfaat pandangan hidup. Jadi pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup itu adalah kristalisasi nilai-nilai sosial budaya
budaya adat istiadat, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan wujudkan melalui pembangunan dalam berbagai bidang atau Ipolexos Budhankam. Nah, ada juga manfaat pandangan hidup bagi suatu bangsa yang berperan sebagai pasangan atau pedoman untuk memahami arah dan tujuan nasional yang ingin dicapai, mengenal personal-personal yang dihadapi dan cara pemecahan secara tepat. Next. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang Pancasila benar-benar dilaksanakan atau diwujudkan baik secara objektif maupun secara subjektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif itu berarti pelaksanaan dengan susunannya peraturan perundangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Lalu selanjutnya ada Pancasila secara subjektif. Nah, Pancasila secara subjektif ini yang diartikan pelaksanaan oleh setiap orang atau pribadi baik keberadaannya sebagai warga negara atau rakyat, atau kedudukannya sebagai aparat atau penguasa atau pejabat negara perlu memiliki komitmen selalu kesadaran moral untuk senantiasa menaati aturan-aturan hukum yang ada. Next. Lalu di sini juga ada Pancasila sebagai etika politik, yang berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi peraturan berlaku bagi para pejabat, aparat, atau penguasa, penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada juga next. Next, Debbie. Sudah? Iya. Lalu di sini ada penjelasan tentang penjelasan lebih lanjut dari Arkom Kuswanjoyo tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat atau disebut filosofis Grousleck, merupakan jiwa bangsa atau Volksgeist atau jati diri bangsa, atau bahasa Inggrisnya inner self of nation, dan menjadi cara hidup, atau bahasa Inggrisnya itu way of life, bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadi bangsa Indonesia, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai filsafat atau filosofi Groundslah. Itu bacanya gitu ya, filosofi Groundslah. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat diambil dari mana? Dari dasar negara Indonesia sendiri, tidak diambil dari orang lain atau tidak mengambil dari paham-paham dari negara lain, begitu. Apakah suara saya terdengar atau masih putus-putus? Terdengar jelas, Pak. Oke, karena tadi menggunakan laptop itu mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, saya persilahkan
untuk yang mau bertanya, 3 penanya dulu, boleh. Silahkan untuk raise hand. Kalau bisa ya di Google Meet bisa raise hand, bisa ya. Oke, ada Winda, terus ada Vinka, ada Bagas ya. 3 dulu ya. Saya persilahkan kepada Winda dulu. Saya persilahkan Winda. Baik, Pak. Jadi saya Winda Febrianti dengan NIM 46.2020.039 ingin bertanya. Nah, pada slide kalian tadi kan ada dijelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu yang salah satunya itu yang way of life. Nah, apakah kalian bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang way of life tersebut? Way of life tersebut. Terima kasih. Ya, dicatat dulu ya dari kelompoknya. Lalu yang kedua, Vinka Roska. Kami persilahkan Vinka. Baik, di sini saya akan bertanya, kan di makalah tadi ada bacaan jika dalam kehidupan kita sehari-hari itu terdapat berbagai peraturan dalam hidup untuk berperilaku bersama dengan kelompoknya. Bisakah kasih penjelasannya? Terima kasih. Oke, Vinka. Terakhir untuk termin pertama, Bagas silahkan. Bagas ya, Bagas Dwi Septian. Nama saya Bagas Dwi Septian, NIM 522020.01. Saya ingin bertanya, tadi tentang filosofi Pancasila itu sudah ada dari zaman dulu, itu filosofi yang seperti apa ya yang dimasukkan ke dalam Pancasila itu? Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaannya sangat menarik semua ya. Bisa diterima dari kelompok ataukah ada tanggapan dulu dari kelompok dulu? Oke, baik Pak. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu ya Pak. Oh ya, silakan. Oke. Ya, bisa berdiskusi lewat apa ya kalau virtual seperti ini, bisa lewat chat ya atau lewat apa, silahkan. Untuk yang lain, saya mengingatkan untuk yang belum mengirim video atau posternya, hari ini terakhir ya, terakhir pengumpulan supaya segera dibuat atau segera dikumpulkan yang sudah jadi, karena untuk nilai tugas kalian. Ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan, ada ya 50% lebih sudah mengumpulkan. Nanti juga akan ditampilkan dalam presentasi hari ini ataupun pada saat kalian presentasi. Mungkin kalian mengumpulkannya sampai malam-malam ya, itu jangan dibiasakan seperti itu ya. Jadi kalau ada tugas ya segera dikerjakan dan segera dikumpulkan. Jangan sampai pada saat batas waktunya baru istilahnya wayangan atau lembur sistem SKS, lembur 1 malam begitu ya. Seperti itu, kebut 1 malam gitu. Oke, tadi ada yang sambil menunggu dari teman kita berdiskusi. Untuk yang kedua, termin kedua, saya persilahkan dulu yang mau bertanya. Boleh raise hand, nanti saya tunjuk termin kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Winda, apakah boleh Pak? Ya, silakan. Oke, tadi Winda menanyakan tentang bisakah dijelaskan tentang way of life. Nah, kita lihat dulu bahwa arti dari way of life ini adalah jalan hidup. Nah, maksud dari Pancasila sebagai jalan hidup ini artinya adalah Pancasila menjadikan kita sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila itu sendiri. Seperti itu, Pak. Apakah bisa diterima jawabannya, Winda? Maaf, Dep, tadi aku terkeluar, bisa diulangi nggak? Oke, baik. Jadi pertanyaan Winda tadi adalah tentang way of life. Nah, kita lihat dulu arti dari way of life ini adalah jalan hidup. Nah, di mana artinya kaitannya dengan Pancasila adalah
Pancasila ini sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila itu sendiri. Apakah bisa diterima jawabannya, Winda? Iya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya mau tambahkan ya, itu tadi way of life itu diartikan sebagai apa ya, jalan hidup atau bisa diartikan seperti hal-hal atau yang dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disampaikan juga di PPT kalau nggak salah saya lihat eh, ada Ipolai Sosbud Hankam ya, itu tadi salah satu penerapannya itu. Jadi ada di semua bidang, dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Jadi Pancasila di semua bidang itu ada, tidak hanya di politik saja, tidak hanya diajarkan di sekolah saja, tetapi ya di lingkungan masyarakat, di pertahanan dan keamanan harus berpedoman pada Pancasila, tidak boleh tidak berpedoman pada Pancasila. Saya tambahkan itu saja. Silahkan kelompok untuk menanggapi yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Sebentar ya. Ya, sambil menunggu Adel untuk menjawab itu, nanti yang kedua, termin kedua yang sudah resen ada Muhammad Rifai, Valentina, dan tadi ada Francisca Olivia kok tidak jadi. Ya, itu tiga itu tadi. Oh ya, jadi. Oke, jadi nanti yang kedua, termin kedua ada tiga penanya itu. Bisa dibantu tadi pertanyaannya tentang apa yang dari Vinka? Vinka, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya kan tadi di makalah tuh ada bacaan jika di dalam kehidupan kita sehari-hari itu terdapat berbagai peraturan hidup untuk berperilaku bersama kelompoknya. Bisa dikasih penjelasannya? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaannya Vinka. Jadi Vinka tadi kan bertanya tentang peraturan hidup ya, Vinka ya, yang berlaku pada bersama dengan kelompoknya ya kan? Iya. Ya, jadi contohnya itu misalkan seperti kayak peraturan yang misalnya peraturan adat istiadat yang merupakan peraturan tingkah laku bagi masyarakat adat yang bersangkutan.
Nah, mungkin lebih jelasnya itu seperti kayak kita punya kelompok, pasti di dalam kelompok itu pasti ada berbeda adat istiadatnya kan. Jadi kita mungkin bisa menghormati, menghargai adat istiadat dari orang lain itu, atau larangan-larangan dari adat seseorang gitu, seperti itu. Apa ada tambahan dari Bapak? Oke, tadi pertanyaannya itu peraturan yang dijalankan dalam masyarakat itu lebih jelasnya seperti apa? Atau ya betul tadi yang dibilang oleh Adel bahwa contohnya adat ya, adat itu seperti budaya, budaya yang berkembang. Budaya itu berasal dari secara etimologis dari kata budi dan daya. Budi adalah akar pikiran dan daya itu adalah kekuatan. Jadi itu yang di apa ya buah pikir dari para pendahulu kita mengenai suatu keadaan ya. Suatu keadaan itu pastinya pada zaman dahulu sudah dialami seperti kalau eh, ada gotong royong, adapun eh, kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadi adat budaya suatu masyarakat tertentu, yaitu saling eh, apa ya diturun temurunkan sampai pada generasi-generasi selanjutnya begitu. Tambahan saya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi, Pinka? Udah Pak, cukup. Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Bagas tadi, silakan dari kelompok. Pertanyaan dari Bagas, sebentar dulu ya Pak, kami berdiskusi. Oh iya. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya yang presentasi siapa ya sudah siapkah untuk minggu depan? Nanti saya lihat lagi di pembagian materinya. Untuk minggu depan itu ada Patricia Mayang ya, apakah sama Shiva? Oke, yang berdiskusi jangan lama-lama ya. Nanti kita terlalu lama untuk menunggu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagas. Pertanyaan kan seperti ini. Sejak zaman dahulu, Pancasila kan telah ada. Nah, filosofi yang seperti apa? Apakah benar seperti itu, Bagas? Benar. Nah, jadi yang dimaksud mengenai hal ini adalah filosofi yang seperti apa. Nah, kita tahu arti dari filosofi ini adalah pandangan yang sistematis. Nah, artinya yang menyangkut dengan Pancasila ini adalah berperan menjadi pedoman pandangan dalam sikap, tingkah laku. Sikap ini adalah tingkah laku, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dengan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang kita kenal ada 5 nilai Pancasila.
Seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya, Bagas? Bisa diterima, terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari termin pertama. Sekarang kita ke termin kedua. Kepada Muhammad Rifai, saya persilahkan. Sambil open video ya, biar kelihatan wajahnya. Baik, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Suaranya terdengar, videonya belum tampak. Oke, saya. Maaf, ini jaringannya lama munculnya ya, Pak? Oh iya, sudah. Silahkan. Nanti akan muncul sendiri, Bapak. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Baik, saya Muhammad Rifai, NIM 52 2020 040. Saya izin bertanya, bagaimana Masnya tolong berikan contoh menurut teman yang presentasi, bagaimana sih sikap kita sebagai mahasiswa yang mencerminkan kita itu menganut nilai-nilai dari Pancasila gitu, khususnya pada kehidupan bermahasiswa. Terima kasih. Oke, ini langsung saja dijawab ya, supaya tidak menunggu. Jadi, bagaimana seperti pengamalannya begitu ya, pengamalannya nilai-nilai Pancasila, khususnya kita semua sebagai mahasiswa di salah satu universitas, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana, itu bagaimana pengamalannya, apakah saat berteman atau saat apapun itu, silahkan dijawab. Itu pertanyaannya mudah, silahkan. Debbie bisa atau Adel, silahkan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Rifai, Pak. Ya, silakan. Jadi, sikap kita sebagai mahasiswa, yaitu mencerminkan atau mematuhi nilai Pancasila, itu sepertinya seperti ini, Pak. Kita kenal bahwa di UKSW ini kan berbagai macam suku, bangsa, seperti itu kan, Pak. Suku, agama, seperti itu, Pak. Nah, dengan hal ini kita harus menghormati dan menghargai suku yang ada di UKSW itu sendiri. Misalnya, saya sendiri dari Kalimantan Tengah dan misalnya Rifai dari Jawa. Nah, saya harus menghargai atau menghormati sukunya dari Rifai dan agamanya dari Rifai. Seperti itu, Pak. Sikap toleransi juga bisa, Pak. Oke, jadi lebih ke pengamalan langsung ya. Jadi toleransi antar mahasiswa, tidak membeda-bedakan kamu kok dari Kalimantan, kamu dari luar Jawa, kamu dari mana gitu ya. Tapi kita harus bertoleransi, tidak membeda-bedakan dari suku, agama, bisa budaya. Dari Jawa pun ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah-daerah tertentu juga tidak boleh membeda-bedakan kalau kamu dari lingkungan perkotaan ataupun lingkungan pedesaan. Tidak seperti itu ya. Jadi kita berteman dengan semua orang dan tidak membeda-bedakan, seperti itu. Saya kira sudah cukup jawabannya. Begitu ya, Rifai ya. Atau ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak dan teman-teman yang telah memberikan jawaban. Terima kasih. Oke. Ya. Ini karena mungkin satu prodi ya, jadi mungkin sudah saling kenal ya. Oke, lanjut ke Valentina Rinda. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Kelompok tadi kan menjelaskan pada kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, terdapat pandangan hidup dari sudut adat istiadat.
Nah, apakah ada pandangan hidup yang berasal dari sudut pandang lain selain adat istiadat itu? Terima kasih. Oke, jadi eh, Pancasila itu berasal dari ya tadi yang ada dijelaskan kelompok itu ada adat istiadat begitu ya. Apakah ada yang lain? Tadi yang menjawab adalah Adel. Boleh Adel atau boleh Devi? Silahkan. Iya, Pak. Tadi juga saya juga waktu presentasi kan saya juga menjelaskan yang tentang adat istiadat tentang uh, adat Jawa ya teman-teman kalau mencari jodoh itu. Lalu di sini juga ada dari nilai-nilai religius, yaitu misalnya contohnya kayak orang Jawa tuh beragama Islam ingin mencari jodoh, maka pedoman atau pegangan pada prinsip keluarga itu yang baik gitu. Atau contoh lainnya seperti yang dari agama, mungkin dari yang beragama Kristen terhadap pasangan suami istri yang telah dikukuhkan lewat pemberkatan nikah di gereja yang memiliki pandangan dari ayat ini ya teman-teman, ayat Matius 19 ayat 6, itu mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah bersangkutan dengan Allah tidak boleh diceraikan manusia, seperti itu. Apakah ada tambahan, Pak? Cukup? Ya, betul. Karena selain tadi adat, juga agama bisa masuk. Terus nilai-nilai ya, nilai-nilai dari Pancasila itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yang dimaksud itu adalah yang tadi adat istiadat yang bisa digali dari negara Indonesia sendiri, dari nenek moyang kita, lalu dituangkan ke nilai instrumental. Nilai instrumental itu ada di peraturan-peraturan yang dibuat setelah Pancasila. Mungkin ada undang-undang atau ada pun perpres, perpu, dan sebagainya. Lalu nilai praksis itu adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah saling keterkaitan dari pelaksanaan Pancasila atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu? Baik, Pak. Ya, Terima kasih dan kelompok. ya, Valen. Oke. Termin kedua terakhir yaitu Francisca Olivia. Saya persilahkan. Oh, lewat kolom chat. Ya, karena ada mic-nya bermasalah. Bisa, oke. Saya bacakan. Eh, Disebutkan bahwa Pancasila tergolong ke dalam falsafah yang memiliki arti produk, praktis, dan sebagai pandangan hidup. Arti produk dan praktis di sini yang dimaksud adalah bagaimana. Ya, tadi mungkin ada slide yang mengatakan bahwa Pancasila memiliki arti produk, praktis, dan sebagai pandangan hidup. Begitu. Nah, silakan dari kelompok. Sebentar ya Pak, kami berdiskusi. Oke. Ya, sambil menunggu yang berdiskusi, nanti setelah ini eh, saya buka termin terakhir untuk satu penanya atau dua penanya boleh. Silahkan untuk raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak nanti setelah ini kita akan menyaksikan apa ya istilahnya yang dari oh ya Wahyu satu, yang dari keberagaman yang dibuat ya. Ya, kemarin yang belum menampilkan Yusnarto dan nanti ditambah Devi dan Adelia.
Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Francisca. Jadi, arti dari produk dan praktis di sini maksudnya itu mungkin produk itu artinya mungkin sebagai hasil dari negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Lalu praktis itu mungkin lebih mudahnya dipahami, dilakukan dan melekat dalam diri kita gitu. Apakah ada tambahan, Pak? Ya, Pancasila diartikan sebagai produk itu ya karena tadi ada berdasarkan filosofi Groenselahnya tadi, karena filsafatnya itu berasal dari bangsa kita sendiri gitu, ya. Jadi kita itu mempunyai produk sendiri. Nah, dan saling berhubungan dengan yang kedua yaitu praktis. Kenapa? Karena berasal dari kita sendiri, maka ya praktis diterapkan atau mudah diterapkan oleh bangsa kita. Jadi seperti itu ya. Jadi antara produk, praktis, dan pandangan hidup itu saling berkaitan. Produknya dari bangsa Indonesia sendiri, praktisnya itu kita dapat menerapkan dengan mudah karena itu adalah hasil produk kita sendiri dan dijadikan pandangan hidup. Nah, saya kira seperti itu. Jelas ya tadi dari Francisca. Oke, yang terakhir Wahyu Dwi Setiawan, apakah jadi? Iya, Pak. Ya, silahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Terdengar. Dengar. Ya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Setiawan dengan NIM 52 2020 020. Saya ingin bertanya tentang Pancasila sebagai filosofi Groenslag yang menyatakan bahwa Pancasila tersebut merupakan dasar asas dalam pembentukan sebuah negara. Nah, yang berarti bahwa Pancasila itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah dari semua hukum di Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah ada atau berikan contohnya, yaitu contoh hukum yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai filosofi Groenslag tidak dapat diubah oleh siapapun dan oleh hukum apapun di Indonesia. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya karena Pancasila sebagai filosofi Groenslag atau filsafat dasar kenegaraan Indonesia, ya pastinya menjadi dasar di dalam uh, penyelenggaraan suatu negara begitu. Wahyu Dwi bertanya, apakah ada apa undang-undangnya atau apa ya istilahnya pernyataannya di mana mengenai hal tersebut atau Pancasila sebagai dasar negara itu adakah di mana begitu ya? Bisa ditangkap dari pertanyaan dari Wahyu, silahkan dari kelompok ini pertanyaan terakhir. Oke, baik Pak, kami berdiskusi dulu ya Pak. Oke. Setelah ini mana ini? Yusnarto, apakah ada? Oh, mungkin hadir, Pak. Oh iya. Setelah ini ya, kamu mempresentasikan. Iya, Pak. Tapi saya presennya pakai HP nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, boleh. Baik, Pak. Yang penting sudah terlihat nanti ya.
Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Silakan. Oke, jadi pertanyaan adalah contoh hukum yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai filosofi dari yang tadi, yang tidak dapat diubah. Seperti undang-undang atau peraturannya, seperti itu kan, Wahyu? Nah, jadi undang-undang yang mengatur itu adalah terdapat dalam terdapat dalam Undang-Undang Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana ini menyatakan bahwa kedudukan sebagai kaidah pokok negara atau stas fundamental norm yang sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Wahyu? Ya, bisa diterima. Ya, Oke, terima baik. kasih. Tadi Debbie sudah menjelaskan bahwa ada dalam Undang-Undang Pasal 37 ya. Ya, 37. Itu selain itu juga itu menjadi kesepakatan dari the founding father negara Indonesia bahwa Pancasila memang tidak boleh diubah oleh siapapun karena sudah menjadi kesepakatan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari mulai amandemen itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar ke-1, 2, 3, 4. Bagian yang tidak boleh diubah adalah bagian pembukaan. Kenapa kok tidak bisa diubah? Karena di bagian pembukaan alinea keempat terdapat Pancasila. Nah, maka tidak boleh diubah. Nah, di samping itu juga didukung oleh pasal 37. Itu begitu ya. Saya kira sudah cukup jelas dari penjelasan Debbie dan Adel. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Untuk yang lain, minggu depan dipersiapkan yaitu Syifa dan Patricia Mayang ya. Untuk terakhir dari Adel dan Debbie untuk closing statement, silakan. Memberikan kesimpulan akhir. Yang diketahui saja, tidak harus ada konsepnya, tidak apa-apa, silakan. Baik, kesimpulannya yaitu nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa yang menjadi bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Adelia dan Debbie. Dipersiapkan juga nanti apakah bisa untuk menampilkan yang keberagamannya. Ya, kalau bisa nanti setelah Yusnarto. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah mau jam 12, kepada Yusnarto saya persilahkan dulu. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat tapi belum terlihat untuk posternya ya. Oh iya. Oh iya. Baru proses. Oke, silahkan. Iya. Selamat siang Pak Dion dan teman-teman semua. Ya. Saya akan mempresentasikan keberagaman yang ada di daerah Solo. Jadi di kota Solo, tepatnya di Keraton Kasunanan Surakarta, itu biasanya menyelenggarakan perayaan Malam Satu Suro dengan melakukan kirap pusaka keraton dan kirap kebo bule.
Ya, ini ada gambarnya kebo bule. Jadi kebo bule itu merupakan kerbau yang berwarna putih dengan kulit kemerahan, kepunyaan keraton yang jadi hewan kesayangan dari Raja Pakubuwono II. Leluhur dari kebo bule itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo yang secara turun-temurun kebo bule ini menjadi cucuk lampah atau pengawal dari pusaka keraton yang namanya Kiai Slamet. Jadi sebutan dari kebo bule ini kebo bule Kiai Slamet. Jadi ritual dari malam satu suro ini bermakna refleksi diri atau mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang telah dibuat selama setahun yang dilewati. Selama prosesi kirap berlangsung, tidak satupun peserta kirap mengucapkan satu patah kata yang bermakna untuk perenungan diri terhadap apa yang sudah dilakukan selama setahun ke belakang. Jadi acara kirap ini biasanya dimulai pukul 00 sampai selesai. Jadi kalau saya baca dari artikel itu zaman dulu sebutannya bukan kirap satu suro tapi kirap pusaka dan kirap kebo bule. Itu diadakan setiap Jumat tapi cuma di dalam keraton. Namun semenjak pemerintahan Pak Soeharto, beliau meminta kepada sinuhunnya keraton untuk istilahnya apa ya, seperti melindungi kota Solo juga. Jadi kirapnya dilakukan mengelilingi kota Solo. Gitu. Dan masyarakat sekitar percaya kalau terkena percikan air gitu atau kotoran kebo bulenya katanya akan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke, satu pertanyaan saja dari saya. Apakah kalau masa pandemi ini tetap dilakukan atau bagaimana? Silakan. Kurang tahu itu, Pak. Oh iya. Saya juga nggak pernah mengikuti. Nanti bisa dicari dan jawabannya bisa dikirimkan ke saya ya. Nanti saya penasaran apakah pada saat masa pandemi seperti ini kirap kebo bule ini tetap dilakukan ataupun menjaga prokes di area keraton sendiri ataupun keluar keraton tapi tidak boleh ada yang menonton atau bagaimana, nanti bisa dicari dan jawabannya dikirim ke saya. Ya, terima kasih Yusnarto yang telah menampilkan mengenai kirap keraton dari kebo bule. Selanjutnya kepada Debbie atau Adel dulu, persilahkan. Terserah Pak, terserah Bapak. Ya. Debbie dulu, silahkan. Oke, baik Pak, saya persiapkan dulu ya Pak. Mungkin Adel juga bisa mempersiapkan ya, supaya nanti setelah Debbie langsung ke Adel gitu. Apakah terlihat Pak? Apakah sudah terlihat Pak? Mohon maaf Pak, sudah terlihat posternya? Sudah Debbie, sudah deh. Ya, maaf tadi mikrofon saya belum saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan budaya yang ada di wilayah saya, yaitu babukung. Nah, babukung ini adalah sejenis tarian, di mana ini adalah hasil dari nenek moyang yang ada di Kalimantan, khususnya yaitu di Kalimantan Tengah. Lebih tepatnya lagi pada masyarakat Dayak Tomon.
Nah, saya sendiri juga masyarakat Dayak Tomon. Nah, ini artinya memiliki nilai historis sendiri, yaitu artinya adalah pergumulan masyarakat yang ada di masyarakat Dayak, yaitu terlebih pada masyarakat adat Kaharingan. Nah, tradisi menari dengan ciri khas penggunaan topeng ini biasanya disebut dengan luha. Nah, topeng yang digunakan juga umumnya mempunyai karakter yang bermacam-macam. Misalnya, hewan seperti burung, kelelawar, kupu-kupu, owa-owa, hingga hewan imajiner naga, seperti itu. Sekian presentasi poster saya, terima kasih. Oke, itu dilaksanakan pada saat apa ya, Debbie ya? Biasanya ini dilakukan pada saat ulang tahun kabupaten, seperti itu, Pak. Oke, berarti acara-acara resmi begitu ya? Iya. Oke, terima kasih Debbie yang sudah mempresentasikan, menambah wawasan kita ya di dalam budaya-budaya di Indonesia. Ini ada babukung. Terima kasih Debbie, silahkan off-kan share screen-nya. Silahkan langsung ke Adel. Baik, Pak. Silahkan Adel. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan budaya saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tarian Balen Dadas. Jadi Balen Dadas ini juga dari Kalimantan Tengah, saya juga dari Kalimantan Tengah, Kak. Jadi asal-usul dari tarian ini itu mulanya diadakan untuk memohon kesembuhan bagi orang yang sakit kepada Tuhannya yang disebut Rani Hatala Langit. Lalu nama tarian tersebut berdasarkan prosesi doa memohon kesembuhan yang dipimpin oleh seorang dukun perempuan atau dalam bahasa Dayaknya disebut dengan Balen Dadas. Lalu di sini juga seiring dengan perkembangannya tarian ini tidak hanya digunakan untuk dalam ritual saja, tapi digunakan juga dalam acara seperti acara penyambutan atau peresmian dan juga festival budaya. Karena difungsikan sebagai sarana hiburan, maka tarian ini sudah banyak dimodifikasi dari bentuk aslinya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi mulai dari asal-usulnya sebagai acara menyembuhkan atau meminta doa untuk kesembuhan orang sakit, lalu menjadi acara yang meriah begitu ya. Iya, Pak. Terima kasih Adelia yang telah menampilkan salah satu budaya yang ada di Nusantara yang berasal dari Kalimantan Tengah ya. Oke, saya kira sudah dari teman-teman. Untuk yang terakhir, kita akan mendokumentasikan dari acara hari ini, kuliah hari ini. Silahkan untuk semua open kamera ya, supaya saya bisa tahu kehadiran kalian, tidak ditinggal tidur atau tidak ditinggal kemana gitu. Ya. Silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan share ke print screen dari sini. Nah, ada yang belum ini? Yusnarto belum, ya sudah. Bagas, Linardi belum, Excel belum, David, Sabita, Krisna, Winda, Siva, Seto, Gali, Brilian, masih yang belum ini? Masih saya tunggu 1 menit, 1 menit kelamaan ya. Saya tunggu 10 detik lah. Oke, masih atau ada yang kesusahan untuk mengaktifkan kamera ya? Oke ya, Bagas sudah kelihatan, Elizabeth sudah. Kok hilang? Ini sinyal saya atau gimana?
Oke, baik. Eh, saya akan, oh, sudah mengaktifkan, tapi belum terlihat ya di saya. Oh, juga sudah. Oke. Ya, berarti sinyal saya yang bermasalah ini karena tidak kelihatan ya. Oke, eh, tidak apa-apa. Atau saya apa ini? Refresh ya atau apa ya supaya kelihatan lagi. Oh ya, oke. Ya, tidak apa-apa. Nanti yang sudah berkomentar juga akan terekam. Tidak apa-apa. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, saya mohon satu mahasiswa untuk memimpin kita di dalam doa. Excel bisa memimpin kita dalam doa. Halo Excel. Oke, Excel mungkinan jaringannya susah ya. Marcel silahkan. Marcel. Iya. Silahkan pimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Katolik. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pengasih dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan segelintir ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Bapa, semoga dengan ilmu ini kami dapat mengembangkannya lagi menjadi ilmu yang berguna bagi orang lain dan bagi diri kami sendiri. Dan juga berkatilah orang yang telah memberikan ilmu ini. Semoga Engkau berkenan memaksimalkan ilmu ini Bapak. Setelah ini kami akan melakukan aktivitas lain, berkatilah kami, sehingga kami selalu dalam naungan-Mu. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih pada Marcel, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Semoga hari ini pertemuannya bermanfaat, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, Ya. saya lupa. Bapak itu orang mana toh? Pak. Bapak orang mana? Rumahnya. Iya, Pak. Ya, saya di Ambarawa. Rumah asli Ambarawa, Pak. Iya. Oh, iya, Pak. Makasih. Iya, kalau Dani di mana? Oh, saya di Salatiga, Pak. Oh iya, oke.